Selamat malam Pak Philip dan teman-teman. Saya akan menjelaskan tentang tema yang saya ambil, yaitu tema agama dan kebangsaan. Pengertian agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Agama yang ada di Indonesia ada 6, yaitu Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pengertian kebangsaan dari kata bahasa yang berarti kelompok, masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, sejarah, serta pemerintahannya sendiri. Kata kebangsaan itu mengandung ciri-ciri golongan suatu bangsa, atau dapat juga berarti kesadaran diri sebagai satu warga dari suatu negara. Contoh kebangsaan yaitu memakai produk dalam negeri, ikut upacara bendera, dan bangga terhadap kekayaan bangsa Indonesia. Di sini saya mengambil tokoh, yaitu Ketua Komisi Kerukunan Antarumat Beragama Majelis Ulama Indonesia atau disingkat MUI, KH Abdul Moshid Ghazali, berpendapat bahwa semangat kebangsaan dan keagamaan hendaknya bukan suatu yang perlu dipertentangkan. Praktek pelaksanaan upacara bendera, hormat kepada bendera merah putih, dan aksi yang membuat kecintaan terhadap negara dan dasar negara Pancasila bukanlah suatu yang bertentangan dengan ajaran agama. Bahkan Pancasila yang lahir sebagai dasar negara bangsa Indonesia ini merupakan hasil dari nilai-nilai ajaran agama dan kebudayaan yang merumuskan oleh para pemimpin terdahulu sehingga menyatukan bangsa Indonesia. Namun demikian, perlu juga adanya pengaruh keutamaan Pancasila ini dalam ajaran keagamaan. Ketua Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama Majelis Ulama Indonesia MUI KH Abdul Moshid Ghazali mengungkapkan untuk mengarusutamaan kompatibilitas Pancasila dan ajaran agama di masyarakat, dibutuhkan peran serta dari para tokoh agama. Di sini kesimpulannya adalah agama dan kebangsaan tidak perlu diperlawankan. Agama tanpa kebangsaan sama naifnya dengan kebangsaan yang tidak diacukan pada spirit keagamaan. Kebangsaan itu adalah payung agama yang bikin agama terlindungi dan berpijak di bumi. Kebangsaan itu adalah akar yang membuat setiap agama dan umat beragama dapat menjalankan dan menghayati agama sebagai kepercayaan masing-masing dengan tenang dan nyaman. Ideologi yang mampu menjembatani kedua kutub itu tidak lain adalah Pancasila. Dalam Pancasila, agama ditarik satu helan napas dengan kebangsaan. Setiap silanya melambangkan satu upaya penuh bagaimana warga bangsa punya kemampuan menyelami nilai-nilai agama dan merasuk dalam pengalaman kebangsaan secara utuh. Ketuhanan yang dipadu-padankan dengan persatuan Indonesia lewat metode kemanusiaan yang beradab, sila kedua, dan musyawarah mufakat, sila keempat, dan trajektorinya adalah sila kelima. Terdistribusikannya rasa keadilan merata kepada khalayak. Kebangsaan justru menjadi perkakas Tuhan. Hal maka kehidupan menjadi penemukan rohnya yang asasi dalam nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Di bawah bendera revolusi, Bung Karno menulis nasionalisme di dalam kelebaran dan keluasannya masih tempat cinta pada lain bangsa sebagai lebar dan luasnya udara yang mengasih tempat pada segenap suatu yang perlu untuk hidupnya. Segala hal yang hidup, nasionalisme yang membuat kita menjadi perkakasnya Tuhan dan membuat kita menjadi hidup dalam roh.
Sekian penjelasan saya mengenai tema agama dan kebangsaan. Jika ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Selamat malam Pak Philip dan teman-teman. Sekian video dari saya. Terima kasih.